Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan mempertemukan saya dan saudara di tempat ini. Kita mau datang beribadah lagi kepada Tuhan sore hari ini. Mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya ketika dengan sungguh-sungguh kita dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir di tempat ini melawat setiap kita semua. Mari persiapkan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita masuk dalam ibadah kita sore hari ini, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Saja kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab layaklah Engkau untuk disembah, layaklah Engkau untuk dipuji dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Dalam hidup kami datang ya Tuhan sore hari ini, membawa segenap kehidupan kami, seluruh keberadaan hidup kami Bapa. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah dalam ibadah kami ini Tuhan, Engkau temui setiap kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memberi persembahan yang terbaik lewat setiap pujian dan penyembahan kami, lewat setiap tepukan tangan kami, lewat setiap sorak-sorai kami Bapa. Biar Engkau bertahta di tempat ini Tuhan, bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biar Engkau menikmati setiap persembahan yang kami bawa sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkenan dan hati-Mu disenangkan sore hari ini Bapa. Lawat kami Tuhan, urapan-Mu biar tinggal menjadi milik bahagian kami. Mulai dari setiap kami yang berdiri melayani akan Engkau sampai kepada seluruh umat-umat-Mu, kami percaya tidak ada satupun kami yang terluputkan dan terlewatkan ya Tuhan. Kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Bapa. Ibadah kami adalah ibadah yang luar biasa dan penuh dengan mujizat dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pimpin perjalanan umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan Bapa. Tibakan mereka di tempat ini dengan penuh selamat. Kami sama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi dalam ibadah kami sore hari ini. Kami siap mulaikan ibadah kami. Alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu bersama Tuhan sore hari ini. Pastikan bahwa setiap kita membawa pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karya yang begitu indah, karya yang begitu besar bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih yang Yesusku, pujian dari hati kami, pujian dari hatimu, sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Terima ku
hatimu bersyukur sore hari ini. Ingat kembali akan pengorbanan kalau engkau ada hari ini, bukti cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu. Kau tidak bisa balas kebaikan Tuhan selain terus bersyukur buat setiap anugerahnya. Lagi karya terbesar, karya terbesar. Mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta
darah-Mu Tuhan, kami ada hingga detik ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang telah mati menebus dosa kami dan sudah bangkit bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap bersorak bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Boleh sama kiri kanannya katakan, Dia Tuhan sungguh baik ya. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Dia mati
aku Tuhan. Dengan iman kami berkata, dan kami terus percaya bahwa hari esok ada dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa terus bersandar dan berharap kepada-Mu. Sebab Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu yang sungguh besar ya Tuhan, terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan bermulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakmu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku Allahku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bilur-Mu menyembuhkan sakitku. Oh, salib-Mu selamatkanku. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakmu. Bukan karena kehebatan Kau,
hidup kami Bapa. Tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Bukti nyata pengorbanan-Mu di atas kayu salib menembus hidup kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam kasih-Mu itu ada kekuatan kami. Di dalam kasih-Mu itu ada penghiburan bagi kami. Dan di dalam kasih-Mu itu ada didikan dan ajaran bagi hidup kami. Agar kami tidak binasa Tuhan, tetapi biar kasih-Mu menyelamatkan setiap kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengar isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, pada saat malam hari ini firman yang akan kami dengar itu memulihkan setiap hidup kami. Apa yang keliru Tuhan benarkan, apa yang salah Tuhan luruskan, apa yang kami tidak tahu Tuhan beritahu bagi kami malam hari ini Tuhan. Sehingga kami diajar dan dimuridkan oleh firman-Mu ya Bapa. Sehingga benar-benar ketika Engkau sudah menebus hidup kami, sungguh-sungguh kami hidup di dalam jalan kebenaran yang Engkau tentukan. Bawa kami Tuhan makin hari makin serupa dengan Engkau dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa, bahwa hidup kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh firman-Mu malam ini. Biarlah kiranya hati kami terbuka, pendengaran kami terbuka untuk diisi dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Urapi kami semua Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Kami yakin dan percaya pemberitaan firman-Mu ini penuh dengan urapan yang daripada Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Saudara yang berbahagia saat malam hari ini, amin. Wajah-wajah yang cerah karena tanggal muda, haleluya. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan yang membawa saya dan saudara sampai ada hari ini, minggu yang pertama di bulan September. Dan saya percaya kalau kita sudah hampir tiba di penghujung tahun ini, itu hanya karena pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa begitu banyak waktu yang sudah saya dan saudara lalui. Tapi saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, berarti Tuhan masih mau saya dan saudara mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tuhan belum selesai dengan hidup saya dan saudara. Sebab itu saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kedatangan kita semua di tempat ini, kita rindu dibentuk oleh firman. Amin. Kehidupan orang percaya, kekuatan gereja, kekuatan jemaat Tuhan adalah firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya itu berisi kekuatan, penghiburan, pengajaran, didikan, teguran bagi saya dan saudara selama kita hidup di dunia ini. Amin. Firman itu saudara diibaratkan seperti peta bagi saudara. Pada saat kita diutus ke dunia, Tuhan memberikan saya dan saudara peta. Maka peta itu kita katakan, kita ibaratkan seperti firman. Mana jalan yang boleh saudara pergi, mana yang tidak boleh pergi, di mana ada ranjau, di mana ada titik-titik berbahaya, di mana tempat-tempat yang berbahaya. Di firman itu, dalam peta yang saya dan saudara pegang, itu adalah peta menuju kepada kehidupan kekal. Amin. Maka kalau saudara mau diselamatkan, mau menuju kepada kehidupan yang kekal, ikuti firman yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pasalnya yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, nanti saudara mengikuti di Alkitab saudara masing-masing. Puji Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Katakan amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bulan ini kita akan belajar satu tema yang baru tentang gaya hidup orang percaya. Amin. Gaya hidup orang percaya. Saya katakan tadi di ibadah raya 1 bahwa selama setahun ini gereja kita mengangkat tema All Things New, atau segala sesuatu yang baru. Maka sepanjang tahun ini Tuhan rindu seluruh hidup kita dari atas sampai bawah, luar dan dalam, itu semuanya baru. Hidup baru, hati yang baru, roh yang baru, tujuan hidup yang baru, mindset yang baru, sudut pandang yang baru, prioritas hidup yang baru, dan gaya hidup yang baru. Amin, saudara. Maka ini penting buat saya dan saudara, karena kita tahu prioritas hidup seseorang, tujuan hidup seseorang, prinsip hidup seseorang itu terlihat dari gaya hidup. Sering saudara dengar, wah dia itu memang gaya hidupnya hedon. Kapan ada dia punya habis gajian langsung habis. Dikatakan di sana gengsi lebih besar daripada kebutuhan. Nah, kendati dia untuk memenuhi gengsinya, dia harus melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena memang gaya hidupnya hedonisme, suka menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya. Dan itu dia lakukan setiap hari. Terbukti dalam gaya hidupnya. Contohnya apa? Ke tempat di mana dia pergi. Misalkan gaji yang dia miliki hanya sekian, cukup untuk makan. Tetapi waktu dia pergi setelah menerima gaji, wah, tempat makannya hotel bintang 5, saudara. Habis itu pulang makan proma di kos. Karena untuk kasih makan gaya hidup. Gaya hidupnya dia memang foya. Nah, orang yang memiliki tujuan hidup atau prioritas hidupnya akan terlihat, amin. Dari gaya hidup tiap hari, pola hidupnya tiap hari akan terlihat. Sama kayak saya katakan tadi, kalau saudara menganut pola hidup sehat, akan terlihat dari apa yang sudah lakukan setiap pagi. Amin. Apa yang sudah lakukan, bangun pagi, orang yang pola gaya hidup sehat, pasti dia harus olahraga 5-10 menit, makanan diatur, tempat-tempat yang dia pergi dia atur, yang membuat hal-hal yang berbahaya pasti dia tidak pergi untuk kesehatannya. Maka gaya hidup kekristenan saya dan saudara itu sangat mencerminkan apa yang ada dalam diri saudara. Amin. Jadi orang Kristen akan terlihat dari pola hidup. Gaya hidup itu adalah sebuah perilaku yang saudara lakukan terus-menerus setiap hari. Amin. Kalau hanya 1-2 kali tidak bisa dikatakan gaya hidup. Gaya hidup adalah hal atau pola yang saudara lakukan tiap hari. Maka itu disebut gaya hidup. Nah, kita akan belajar ternyata apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya Yesus adalah gaya hidup saudara. Amin. Gaya hidup anak Tuhan harus berbeda dari dunia. Amin. Gaya hidup jemaat Tuhan harus berbeda dari dunia. Amin, saudara. Maka kita akan belajar gaya hidup orang benar. Tema yang diangkat dalam firman ini adalah menekankan bahwa jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya akan bagi dalam 2 bagian besar. Seperti Mazmur sudah membagikan ini bagi saudara, ada 2 perbedaan yang sangat kontras. Yang pertama orang benar, dan yang kedua orang fasik. Nah, jadi ada 2 macam, atau ada 2 pola, atau ada 2 hal besar yang bisa saudara lihat yang menjadi perbedaan gaya hidup orang fasik dan gaya hidup orang benar. Amin. Supaya malam hari ini kita mau cross check diri kita. Amin, saudara. Kita berada di gaya hidup yang mana? Amin. Supaya kalau saudara sementara berada di gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman, mari kita kembali ke gaya hidup orang benar. Amin, saudara. Yang pertama, mari kita lihat. Saya akan membagi dalam 2 bagian besar, yaitu kita akan lihat yang pertama, gaya hidup orang fasik. Nah, ini perlu untuk saya dan saudara tahu. Ini sebagai pengingat, ini sebagai pengetahuan bagi saya dan saudara, supaya gaya hidup orang fasik ini kita waspadai. Jangan sampai ternyata saya dan saudara hidup dalam gaya hidup orang fasik atau orang yang tidak benar itu, saudara. Amin. Mari kita lihat gaya hidup orang fasik. Yang pertama,
Dikatakan di sana saudara ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah saudara, fasik itu bahasa aslinya adalah rasya, atau dikatakan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Ya saudara, jadi dikatakan kalau saudara baca kitab Amsal itu banyak sekali orang fasik, orang fasik, orang fasik. Nah jadi orang fasik itu adalah orang yang tahu Tuhan, tahu firman, tetapi dia tidak mau melakukan. Sama dengan dikatakan dia tidak percaya kepada Kristus. Amin. Karena orang percaya kepada Tuhan akan nyata dalam tindakannya setiap hari. Amin saudara. Maka kita belajar gaya hidup orang fasik. Nah saudara yang diberkati Tuhan, pada saat kita mau menjadi orang benar, kita harus menjauhi apa yang tidak diperkenankan oleh Alkitab atau oleh firman Tuhan. Yang pertama, orang yang diberkati atau orang yang benar, kata-kata di ayat pertama dikatakan saudara berbahagia. Berbahagia dalam terjemahan lain itu sama dengan diberkati. Diberkatilah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Jadi kalau saudara mau berbahagia, kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau disebut sebagai orang benar, rahasianya adalah jangan kita hidup seperti pola hidup orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin saudara. Kalau nasihat orang fasik saudara ikuti, kalau gaya hidup orang fasik saudara ikuti, tahu firman tapi tidak mau melakukan, kita sementara berada dalam bahaya. Amin saudara. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Orang yang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan, melawan kehendak Allah dan menuruti hawa nafsunya. Itu yang disebut dengan orang berdosa. Maka dikatakan jangan sampai saya dan saudara berdiri di jalan orang berdosa, atau kita berada menjadi bagian dari orang-orang berdosa. Amin saudara. Kemudian dikatakan di sana yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin saudara. Maka dikatakan di sana kumpulan pencemooh, saya cari ternyata artinya pencemooh itu mungkin kita sering dengar cemooh. Cemooh itu seperti sikap mengejek atau memandang remeh atau mengolok. Jadi pencemooh itu adalah orang-orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan orang lain. Pencemooh itu artinya orang yang suka mengejek, menghakimi, dan merendahkan sesamanya, mengumpat hal-hal yang tidak benar, menggosip, menghakimi, dan mengejek. Nah saudara, itu dikategorikan kumpulan pencemooh. Ya, maka kita harus tahu di mana saya dan saudara berjalan, di mana saya dan saudara duduk, dan di mana saya dan saudara berdiri. Amin. Karena saudara, kalau kita perhatikan ada 3 hal di sana: yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk. Nah, saudara perhatikan ayat itu. Tidak berjalan di jalan orang fasik, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, gaya hidup ini berjalan, duduk, dan dikatakan di sana saudara berdiri, itu hal yang tiap hari saudara lakukan, betul? Tiap hari kita berjalan, tiap hari kita duduk, tiap hari kita berdiri. Maka perhatikan dengan baik, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, pastikan gaya hidup kita tidak di gaya hidup yang salah. Amin. Pastikan saya dan saudara setiap hari tidak menjadi bagian dari orang-orang fasik. Amin. Pastikan saya dan saudara tidak menjadi bagian dari orang-orang yang berdosa, hidup dalam dosa. Pastikan. Dan pastikan tiap hari saya dan saudara duduk bukan di kumpulan orang pencemooh, tetapi hidup di antara kumpulan orang-orang benar. Amin saudara. Nah kemudian menjadi pertanyaan, tadi pagi dikatakan di sana dalam Galatia pasalnya yang ke-6 saudara, tadi pagi dijelaskan tentang menabur dalam roh. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 dikatakan di sana, kalaupun seseorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh yang lemah lembut, sambil, saudara garis bawahi, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena kepada pencobaan.
Nah, yang dimaksudkan di sini saudara, saya mau beritahu, Tuhan mengatakan kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang terhilang, betul? Kita harus menjadi jawaban bagi mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi perhatikan, yang saudara harus catat, gaya hidup kita tetap gaya hidup orang percaya. Amin. Dengan baik, Kristus datang kepada orang-orang berdosa, betul apa tidak? Kristus duduk bersama pemungut cukai, duduk bersama pelacur, dia berdiri bersama orang-orang pezina, saudara. Tetapi lihat, apakah Yesus berdosa? Tentu tidak. Maka dengar dengan baik, boleh saudara datang kepada orang yang hidup dalam dosa, boleh saudara berinteraksi, atau boleh saudara dekat kepada orang-orang yang terhilang. Tapi perhatikan, jangan sampai gaya hidup kita terikut seperti dengan mereka. Amin. Galatia 6 katakan di sana saudara, tuntun orang yang terhilang itu kembali ke jalan yang benar sambil menjaga dirimu. Amin saudara. Sambil jaga diri, jangan sampai kita mau tarik orang, kita yang terikut ke sana. Haleluya. Amin saudara, saudara tangkap maksud saya. Jangan sampai kita mau tarik orang, tiba-tiba saudara sudah jadi bagian dari hidup mereka. Tiba-tiba saudara sama juga seperti apa yang mereka lakukan. Hati-hati saudara. Amin. Hindari jalan orang fasik, hindari jalan orang jahat, hindari kumpulan pencemooh. Hindari dalam artian jangan sampai saudara jadi gaya hidup seperti mereka. Tiap hari yang dilakukan kefasikan, tiap hari yang dilakukan dosa, tiap hari mencemooh, mengejek, mencari kekurangan orang, menghakimi. Tiap hari duduk diam berjalan dosa, kejahatan, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, itu yang mereka lakukan. Dengar saudara, tugas saya dan saudara mengingatkan mereka, beritakan firman kepada mereka. Tapi pastikan, tetap identitas saya dan saudara adalah orang benar. Amin. Bukan menjadi bagian mereka saudara. Maka dengar dengan baik, untuk saya dan saudara harus menjaga gaya hidup kita tidak sama seperti orang berdosa, tidak sama seperti orang fasik, tidak sama seperti kumpulan pencemooh. Dengar dengan baik saudara, kita menjadi berkat bagi mereka, tetapi bukan berarti saya dan saudara menjadi bagian dari mereka dalam perilaku dosa. Amin. Maka perhatikan, pastikan kita memilih circle dan komunitas yang sehat dan tepat untuk iman kita bertumbuh. Amin. Gereja diutus untuk orang-orang berdosa, tetapi bukan menjadi bagian dari orang berdosa, terlibat dalam dosa, bukan. Maka perhatikan, komunitas yang benar, circle yang benar menentukan saudara akan menjadi pribadi yang seperti apa. Betul apa tidak saudara? Maka dikatakan di sana, firman Mazmur jelas mengatakan, jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan firman. Pastikan kumpulan saya dan saudara, persekutuan saya dan saudara, circle saya dan saudara adalah benar-benar persekutuan yang sehat dan membangun. Amin. Bukan kita duduk, bukan kita berjalan, bukan kita saudara, bukan kita berdiri melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak benar, kita bersekutu di sana, bukan. Tetapi saya dan saudara berkumpul untuk kita hidup melakukan kebenaran. Itu komunitas yang sehat, membuat iman saudara bertumbuh. Amin. Saudara, saya banyak mendengar kesaksian, ada banyak orang dimenangkan, bukan dari tidak selalu dari KKR yang besar, tapi ada banyak orang ternyata imannya dimenangkan melalui komunitas yang kecil, melalui sharing secara pribadi, melalui konser, melalui kelompok-kelompok doa. Mereka dimenangkan di sana dan mengenal Yesus di sana. Maka pastikan tiap hari engkau duduk, berjalan dan berdiri, engkau ada di komunitas yang benar. Amin. Yang membawa saudara bertumbuh di dalam iman. Saya pinjam satu istilah anak muda saudara. Hari-hari ini terlalu banyak circle yang toksik. Nah, circle toksik, orang perkumpulan yang tidak sehat bagi saudara. Dengar dengan baik, di mana saudara menemukan perkumpulan yang membawa saudara jauh dari Tuhan, tinggalkan. Amin. Tinggalkan saudara. Jangan sampai kita terhanyut jauh ke dalam dan saudara sulit untuk keluar. Maka dengar dengan baik, engkau datang di gereja, datang cari Tuhan dalam setiap konsel peribadatan, engkau sementara dibekali. Amin. Sementara dibekali supaya menjadi jawaban bagi mereka yang terhilang, jadi jawaban bagi orang-orang yang tersesat, bukan menjadi bagian dari mereka. Tugas kita ingatkan, selebihnya biarkan Tuhan yang beracara bagi mereka. Kita mengasihi mereka, kita merangkul mereka saudara. Tapi ingat, gaya hidup kita tetap gaya hidup orang benar. Amin.
kita lihat saudara, gaya hidup yang kedua, gaya hidup orang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara sudah mengetahui tadi apa yang kita patut hindari untuk tidak lakukan. Selanjutnya apa gaya hidup orang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Katakan amin. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi saudara, gaya hidup yang sangat khas, ciri khas dari orang percaya, dari orang benar. Ada satu ciri khas gaya hidup yang harus menonjol dalam diri saya dan saudara. Kalau saudara katakan, saya anak Tuhan, kita harus punya gaya hidup suka merenungkan firman Tuhan. Amin. Yang mau suka baca dan renungkan firman, angkat tangannya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, malaikat catat ini saudara. Ya, mana ini muka-muka ini? Saudara dengar dengan baik. Kalau saudara katakan kita adalah anak Tuhan, kita adalah manusia baru, kita adalah orang percaya, dipertanyakan kalau saudara tidak cinta firman Tuhan. Amin. Dengar baik, Taurat ini saudara bukan hanya berbicara tentang 10 hukum. Dalam artian yang lebih luas, Taurat itu berbicara tentang perintah, ketetapan, aturan, ajaran, dan firman Tuhan. Maka yang harus menjadi kesukaan kita, menjadi gaya hidup orang percaya adalah kesukaan kita firman dan renungkan firman itu siang dan malam. Saudara, ada satu cerita lucu ini. Ada satu hamba Tuhan berkunjung ke rumah satu jemaat, katakan gitu. Tiba-tiba pada saat hamba Tuhan ini sementara makan saudara, dia menemukan satu secarik uang, katakan uang 100.000 itu jatuh di bawah meja makan. Dia diundang datang makan malam di rumah seorang jemaat, dan uang itu jatuh 100.000. Karena situasi yang tidak memungkinkan, mungkin tuan rumah sedang sibuk dan lain sebagainya, Bapak Gembala ambil uang itu saudara, dan dia tidak kembalikan karena melihat situasi sibuk. Dia tak ambil uang itu dan dia taruh dalam Alkitab yang ada di atas buffet. Tak, dia simpan uangnya di Alkitab itu, di atas meja, di atas buffet. Nah, kemudian pulanglah Bapak Gembala, tuan rumah menyadari, wah, kayaknya ada uang yang hilang, ada yang jatuh. Siapa yang mereka curigai? Hanya Om Gembala yang datang berdoa makan tadi di sini. Tidak ada orang lain nih, cuma Pak Gembala yang datang. Jangan-jangan dan jangan-jangan mereka sudah berprasangka buruk saudara. Akhirnya lama waktu berjalan, setiap kali Gembala menyampaikan firman, menyampaikan khotbah, mereka mulai menaruh prasangka buruk. Wah, Bapak Gembala ini tidak menyampaikan seperti apa yang dia ucapkan. Buktinya dia mencuri uang kami. Uang itu memang saya ingat jatuh itu pasti di sekitaran meja makan, dan cuma Pak Gembala itu yang ada. Bukan Pak Gembala di sini, contoh ini saudara. Contoh dong, kalau orang Pak Gembala ini sangat jujur dan murah hati. Nah, ini contoh saudara, ilustrasi. Nah, uang itu jatuh saudara, dan mereka mencurigai. Akhirnya Pak Gembala sudah dicurigai, sudah berprasangka buruk lah kepada Bapak Gembala. Sampai akhirnya suatu ketika tuan rumah ini karena dia sudah jengkel, dia sudah berapi-api, dia bilang, Bapak Gembala ini yang ketemu saya seperti orang tidak pernah ada salah apa-apa. Wah, dadanya infeksi saudara, semua bongkar. Karena dia marah sekali, karena dia bilang bukan masalah nominal, ini Bapak Gembala tidak jujur. Di mana uang yang jatuh tidak dikembalikan. Sampai satu ketika akhirnya ibu ini dia ketemu Pak Gembala datang lagi ke rumah. Akhirnya Ibu Gembala beranikan dirinya. Pak Gembala, ada yang saya mau tanya. Ya apa itu ses? Pak Gembala ambil ya uang saya yang jatuh. Pak Gembala langsung bilang, darah Yesus yang berkuasa. Kaget Pak Gembala saudara, hampir kamu Bapak Gembala punya darah tinggi. Ya langsung dia kaget saudara, dia shock, dia bilang begini, Tuhan, dia tarik nafas dulu. Uang itu jatuh berapa minggu yang lalu. Iya betul Bapak, tidak ada orang lain, hanya Pak Gembala yang datang di sini. Lebih baik Bapak Gembala mengaku ini bukan nominal Pak Gem, ini hanya soal kejujuran Bapak Gembala. Sebenarnya saya bukan masalahkan uangnya, tapi ini Bapak Gembala ini pimpinan. Bagaimana Pak Gembala tidak jujur? Akhirnya Pak Gembala bilang, Bu, tenang dulu, minum. Ibu. Akhirnya Pak Gembala bilang, Bu, uang itu saya dapat jatuh di atas, di bawah meja, dan uang itu saya tidak ambil, Bu. Terus di mana uangnya Pak Gembala? Wah, makin ngegas, saya tidak ambil. Terus di mana uangnya Bapak Gembala taruh? Pak Gembala bilang, coba Ibu Gembala buka Alkitabnya Ibu Gembala, Alkitabnya yang ada di atas buffet.
Buka itu, ada di situ uangnya. Dengan wajah yang merah dan tertunduk, dia buka. Dia ambil Alkitab dan dia buka. Benar saudara, ada uang 100.000 di situ. Nah saudara, apa pelajaran yang saudara terima? Selama berbulan-bulan dan berminggu-minggu, berarti Alkitab itu tidak pernah dibuka. Cek dulu ibu-ibu, bapak-bapak punya Alkitab, dia lusuh atau masih licin? Kalau dia licin, nah dipertanyakan itu ya. Oh ternyata sekarang ada handphone. Nah pesan moral yang saya dan saudara tangkap bahwa seseorang tidak bisa kita pandang secara kasat mata. Seseorang tidak bisa kita lihat dari luar. Tetapi dengar dengan baik, kekristenan yang sesungguhnya pada saat dia taat melakukan, merenungkan firman itu siang dan malam. Alkitab yang tersimpan di atas bufet selama berbulan-bulan dan berminggu-minggu itu menandakan tidak pernah disentuh. Dia tidak pernah buka, ternyata uang itu ada di situ saudara. Nah, perhatikan, bagi saya dan saudara jemaat Tuhan, kita harus mempunyai kebiasaan yang baru, amin. Gaya hidup yang baru, membaca dan merenungkan firman. Ada amin? Saudara, seminggu sekali tidak akan cukup menumbuhkan iman saudara. Amin. Jangan saudara berpikir seminggu sekali ke gereja itu cukup. Buka Alkitab nanti di gereja seminggu sekali cukup. Dengar dengan baik saudara, sedangkan tubuh jasmani saudara beri makan sehari 3 kali, masih lapar lagi, mau makan lagi saudara. Dengar baik, apatah lagi manusia rohani saya dan saudara. Kalau saudara tidak beri makan manusia roh, saudara bisa mati. Amin. Maka dengar, firman Allah adalah salah satu-satunya akses menuju kepada Tuhan. Adalah bagian dari pintu saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi di mana? Sejauh mana Allah menyatakan dirinya dalam kebenaran firman. Amin saudara. Maka menjadi sesuatu hal yang miris dan menyedihkan kalau gaya hidup orang percaya, jemaat Tuhan, jemaat saya dan saudara yang hadir malam hari ini, kita tidak suka baca dan renungkan firman. Kita mau janji kita mau suka baca dan renungkan firman. Amin saudara. Wah, ada yang mulai senyum-senyum ini saudara. Amin. Nah saudara, membaca dan merenungkan firman ini perlu bagi pertumbuhan iman saya dan saudara. Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami Tuhan? Bagaimana saudara bisa mempelajari lebih ke dalam apa yang saudara percayai kalau saudara tidak pernah baca, tidak pernah belajar? Selalu saudara dengar baik, kita hanya mendengar, oh orang bilang di ayat ini sih, kalau tidak salah Pak Gembala, kalau tidak salah itu terdapat dalam kitab Nuh pasal 3. Di mana itu kitab Nuh pasal 3? Karena saudara terlihat berarti berapa banyak intensitas saya dan saudara mempelajari dan merenungkan firman. Dengar baik, itu harus menjadi gaya hidup saya dan saudara, membaca dan merenungkan firman. Katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan merenungkan firman. Kata merenungkan itu dalam bahasa asli berarti haga. Merenung, mengingat, dalam bahasa Inggris dikatakan meditasi atau waktu yang khusus, perenungan yang dalam. Merenungkan, mengingat kembali. Dalam terjemahan yang lain saudara ada 4 kata, ada 4 penjelasan yang menjelaskan tentang kata haga. Yang pertama, kata merenungkan firman itu sama dengan artinya bergumam dan berbicara kepada diri sendiri. Nah, jadi dikatakan Ibu Gembala, apa artinya merenungkan? Nah, merenungkan itu bukan menghayal saudara ya. Kalau menghayal itu kalau saya dapat uang 2M, saya akan kasih sama Om Marlon, kasih Joshua, nanti saya menghayal ulang. Nah, bukan macam itu saudara. Menghayal itu sia-sia, tidak ada esensi yang kita dapat di dalamnya. Tetapi merenungkan firman itu saudara, yang dimaksudkan adalah bergumam, berbicara tentang firman kepada diri sendiri. Kalau ditanya berapa banyak ayat yang saudara hafalkan, berapa banyak ayat yang saudara sering dengar, nah dipertanyakan saudara, maka dengar dengan baik. Pada saat saudara baca, bukan hanya sekedar baca lewat begitu saja, tetapi Tuhan mau kita renungkan. Nah, renungkan itu berarti bergumam atau berbicara kepada diri sendiri. Saya beri contoh. Misalkan salah satu ayat favorit saudara, katakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat saudara berjalan, pada saat saudara dalam perjalanan, pada saat saudara memasak di dapur, bekerja di kantor, saudara terus merenungkan firman itu karena saudara baca tadi pagi, itu memberkati saudara dan saudara renungkan. Contoh merenungkan, bergumam kepada diri sendiri saudara. Pada saat tidak ada orang,
saudara memperkatakan firman itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengar baik, firman ini itu hidup dan berkuasa. Pada saat saudara ucapkan, saudara perkatakan dengan baik, firman itu mengandung kuasa dan akan bekerja dalam hidup saudara. Jadi merenungkan firman, saudara mengucapkan firman itu kepada diri saudara sendiri, supaya saudara terus mengingat tentang janji-janji Tuhan. Amin. Dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, bergumam, berbicara, bukan kata yang sia-sia, tetapi gaya hidup kita merenungkan firman. Ucapkan firman itu berulang-ulang, maka dengar dengan baik, firman itu akan menguatkan saudara. Amin. Yang kedua, merenungkan berarti mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan. Agak berat saudara kalau kita dengar sekilas. Mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan. Sederhananya begini, mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan. Ada firman yang saudara ketahui. Misalkan Roma, dikatakan di sana Roma 12, saya lupa ayatnya di mana, yang dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, waktu saudara mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan, dengar baik, itu termasuk kategori merenungkan. Misalkan pada saat itu, hari itu, saudara sementara mengalami hari yang berat. Ada orang yang melukai saudara, ada orang yang menjahati saudara. Tiba-tiba saudara renungkan kembali. Nah, biasakan kita merenung tentang hidup, tentang pasangan. Jangan mau tersinggung nanti yang hidup dan ini saudara. Merenung jodoh, merenung jodoh. Syukur-syukur kalau dia berani. Kalau dia masih takut, apa boleh buat. Nah, merenung saudara. Ini merenung ini saudara berarti mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan. Misalkan hari itu ada orang yang menjahati saudara, kemudian saudara renungkan lagi firman yang saudara pernah baca. Amin. Ingat saudara, perhatikan. Saudara renungkan, Roma 12 bilang begini, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengar dengan baik, pada saat saudara mengimajinasikan kebenaran untuk menentukan pertimbangan saudara, saudara akan renungkan begini. Kalau Alkitab catat, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau saya balas, berarti saya tidak termasuk orang benar. Alkitab catat, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, saudara sebentar renungkan, kalau saya balas, kalau saya tidak balas, kalau saya lebih jahat dari dia, kalau saya pukul balik, kira-kira dia mau masuk rumah sakit atau ke kuburan, itu kira-kira. Cuma dua DP pilihan, bukan renungan model itu saudara. Tetapi renungan itu yang dimaksudkan ada kebenaran yang saudara ingat. Tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidup saudara, ingat kembali firman. Amin. Ingat kembali firman yang pernah saudara dengar, saudara baca. Saudara mulai memutuskan. Kebenaran itu menentukan bagaimana saudara mengambil tindakan dan keputusan. Karena saudara merenungkan firman. Amin. Maka pastikan sebelum saudara bertindak, sebelum saudara melakukan sesuatu, renungkan terlebih dahulu firman dalam hidup saudara. Amin. Kita membuat suatu gambaran kebenaran dalam pertimbangan yang akan menentukan keputusan yang saya dan saudara ambil. Selalu saudara posisikan diri saudara. Bagaimana kalau saya yang menjadi dia? Bagaimana kalau saya menjadi orang yang membenci? Bagaimana perasaan Tuhan kalau saya melakukan hal itu? Posisikan diri saudara dalam pertimbangan yang hendak saudara ambil. Itu sama dengan saudara sementara merenungkan firman. Amin. Selalu berpikir, merenungkan bagaimana firman yang saudara pegang, bagaimana situasi. Dan saudara perhatikan, firman itu akan mempengaruhi keputusan yang saudara ambil. Tidak akan salah melangkah selama saudara selalu merenungkan firman menjadi pertimbangan saudara. Amin saudara. Yang ketiga, merenungkan itu berarti saudara, dalam arti praktis, kita selalu menyusun dan mempelajari kembali firman yang saya dan saudara dengar. Jadi merenungkan itu bukan hanya sekedar lewat. Nah, manusia kebanyakan sifatnya lupa. Belum tentu kalau ditanya khotbah yang minggu lalu ada yang masih ingat? 2 minggu lalu, lebih parah. 2 bulan lalu, pasti lupa. Maka dengar, kalau saudara mau renungkan firman, saudara harus perhatikan dengan saksama, susun, catat, dan pelajari. Amin. Itu adalah bagian saya dan saudara mau belajar renungkan firman. Jadi bukan hanya sekedar lewat. Saudara punya catatan, saudara punya pembelajaran tentang firman Allah. Teringat saudara dalam Kisah Rasul 17, jemaat yang ada di Berea.
Jemaat yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sana mereka senantiasa menyelidiki firman. Apa yang diberitakan mereka selidiki. Mereka pelajari, bukan hanya ditelan secara mentah-mentah, tetapi dipelajari. Dengar baik saudara, penyesatan akhir zaman ini sangat menyedihkan. Banyak penyesatan masuk dalam gereja, mulai membelokkan firman. Oh, tidak apa-apa begini, tidak apa-apa begitu. Kemudian itu masuk dalam gereja, mempengaruhi cara berpikir orang banyak. Hidup ini jangan terlalu jangan terlalu kaku. Boleh, semuanya boleh. Yang penting kita baik sama orang boleh. Biar bikin dosa boleh. Yang penting saudara baik selama tidak mengganggu orang. Ini fakta terjadi dalam gereja. Maka dengar, kalau jemaat tidak giat merenungkan, belajar firman, kita bisa tersesat. Amin. Maka kita harus belajar menjadi jemaat yang mau belajar dan merenungkan firman. Mulai hari ini saudara, mencatat, menyusun kembali, mempelajari firman. Kita berupaya menjadi gaya hidup saya dan saudara. Amin. Gaya hidup orang benar, dia merenungkan firman, dia mempelajari, dia meneliti kembali setiap firman yang didengar. Bukan hanya lewat begitu saja. Amin saudara. Kita mau pelajari, kita mau renungkan. Yang terakhir, merenungkan berarti adalah mengingat untuk melakukan. Sama-sama bilang, mengingat untuk melakukan. Bilang kiri kanan, ingat dan lakukan. Jangan cuma dengar. Harus melakukan. Amin saudara. Karena banyak orang sangat pandai untuk mengingat. Apalagi orang berutang. Dia mau lupa saudara. Tapi pas firman Tuhan, wah dia lupa. Ingat kesalahan orang, wah paling jago. Ingat kekurangan orang, wah paling jago. Ingat apa lagi saudara. Banyak yang diingat-ingat, tapi giliran ingat firman, tiba-tiba, wah pagi. Pokoknya tadi tiba-tiba, wah gelap ini pagi, dunia ini so gelap. Oh gelap kenapa ini? Oh mati lampu atau habis token? Bagaimana ini gelap? Apa maksudnya? Nah dengar dengan baik. Direnungkan firman itu berarti ingat untuk dilakukan. Amin. Tuhan mau saya dan saudara bukan hanya menjadi pendengar. Amin. Menjadi pendengar banyak orang hanya mendengar. Tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman itu yang terutama. Amin. Dengar dan lakukan. Pada saat firman Tuhan datang, ingat untuk saudara lakukan. Renungkan firman, tiap hari saudara putar kembali, catat, pelajari, ingat-ingat lagi firman, belajar firman. Saudara ingat firman itu untuk saudara lakukan. Amin. Bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk menunjuk orang lain. Papa, coba papa buka ayat ini. So papa lo ini, coba papa lihat. Mama, lebih baik tinggal dengan beruang, bertemu dengan beruang ganas daripada serumah dengan perempuan yang cerewet. Coba mama lihat ini, ada di Amsal ini. Mama lihat. Mama perhatikan ini ayat ini. Lebih baik serumah makan sayur daripada serumah dengan perempuan yang suka marah. Katanya begitu. Ada di Amsal saudara. Sini mah, mama baca ini. Dia print lagi besar-besar, dia tempel di pintu dapur. Mama lihat ini tiap hari supaya mama ingat. Nah dengar dengan baik. Banyak kali kita hanya pandai menunjuk orang lain untuk berubah. Amin. Saya ulangi, banyak kali kita hanya pandai menunjuk orang lain untuk berubah. Tapi malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang datang kepada saya dan saudara. Lembut atau keras, kita mau lakukan. Amin. Karena firman itu isinya bukan cuma hiburan. Bukan saudara. Firman itu berisi teguran dan ajaran. Amin. Jadi jangan cuma saudara cari di mana ada ayat tentang berkat berlipat kali ganda, menyamping, meluas ke kiri dan ke kanan. Di mana ayatnya itu berlimpah-limpah, berhasil, sukses. Dengar dengan baik. Firman ini bukan hanya berbicara tentang hal yang enak dan menyenangkan, tetapi firman ini juga berisi pengajaran, didikan dan teguran supaya saudara hidup dalam kebenaran. Amin. Maka hati saudara dipersiapkan, harus kuat. Amin. Apapun firman yang saya dan saudara terima, itu untuk mendewasakan iman saudara. Amin. Kita mau renungkan itu untuk kita ingat dan lakukan. Ayat yang terakhir saudara, ini ayat yang paling enak. Ayat yang terakhir, Mazmur 119. Nah, harusnya semua hafal. Yang hafal nanti saya kasih. Mulai begini sampai mana? Nah, Mazmur 119 ayat 105. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Mazmur 119. Multimedia boleh bantu? Oke. Mazmur 119 ayatnya
yang ke-105. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Katakan amin. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berarti apa? Tanpa firman gelap, tanpa firman tidak ada cahaya, tanpa firman kita tidak bisa berjalan dalam dunia ini. Satu-satunya pelita, satu-satunya terang orang percaya hanya firman Tuhan. Amin. Maka dengan baik saya boleh katakan begini, saudara. Orang yang malas membaca, merenungkan dan mempelajari firman adalah orang yang sombong. Karena kenapa? Saudara berpikir, kapan saudara tidak suka membaca, merenungkan firman, saudara berpikir seakan-akan saudara punya pelita yang lain. Amin. Jadi saudara, dengar baik, jangan sampai saudara berpikir ada pelita yang lain bisa menuntun saudara. Tidak ada. Hanya satu pelita dan cahaya orang percaya, itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan saya dan saudara. Tanpa pelita kita tidak bisa hidup. Tanpa terang kita tidak bisa hidup. Amin saudara. Tanpa firman saya dan saudara tidak bisa hidup. Maka pastikan membaca, merenungkan firman jadi gaya hidup jemaat Cornerstone. Amin. Yang mau menjadikan firman sebagai gaya hidupnya, membaca, merenungkan, boleh angkat tangan. Yang tadi saya catat namanya loh saudara. Nah, apalagi yang di belakang itu tinggi sekali tadi. Oke, saudara, kita harus berusaha. Manusia baru, gaya hidup yang baru adalah membaca dan merenungkan firman. Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan? Baca firman saja tidak pernah dipertanyakan, saudara. Saudara mau menyelamatkan, mengambil, apalagi anak-anak muda, kita mau tarik dia supaya dia menjadi seiman bersama-sama. Tuhan Yesus tolong. Ayat 1 tidak ada yang dia hafal. Dia mau menangkan. Bertobat kalau ada di sini jangan sampai ada. Dengar baik, dari firman itu engkau akan mengenal Allah. Bagaimana saudara bisa memenangkan orang lain? Saudara tidak pernah baca dan tidak pernah renungkan, hanya dengar dari orang. Dengar baik. Pada saat engkau baca, engkau akan jumpa dengan Tuhan. Ini adalah harta karun. Makin engkau baca, makin engkau pelajari, ada banyak rahasia, rema yang akan dibuka bagi saudara. Dan itu akan menuntun kehidupan saya dan saudara. Dengar dengan baik saudara. Pada saat gaya hidup kita membaca dan merenungkan firman, bagian yang terakhir, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang hanya mau mengambil bagian terakhir ayat ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Awal bulan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak pernah cari Tuhan selama 2 bulan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin saudara. Kita tidak bukan orang yang pura-pura tidak tahu. Saya percaya saudara tahu. Amin. Dengar dengan baik, jangan sampai kita mencomot ayat-ayat firman Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Dengar. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang hanya menuntut apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar baik, apa saja yang diperbuatnya berhasil itu adalah milik mereka yang suka membaca dan merenungkan firman Allah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan dia tidak layu musimnya, menghasilkan buahnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman itu seperti sumber. Saat saudara dekat kepada firman, menghidupi firman siang malam, saudara merenungkan firman, dengar dengan baik. Apapun musim hidupmu, engkau akan tetap berbuah. Dalam masa sulit engkau akan bertahan. Tidak seperti orang fasik, nanti saudara baca di rumah. Dia seperti sekam, tidak tahan dia saudara. Dia tidak kuat. Tetapi orang yang suka baca, renungkan firman, apapun musimnya, musim kering, musim yang kemarau, musim yang berat sekalipun, orang yang suka baca, renungkan, hidupi firman, dia akan tetap tumbuh sekalipun musim yang sulit. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar saudara, orang kalau dia menghidupi firman, dia tidak lagi menyukai hal-hal untuk keinginan dirinya sendiri, maka berhasil apa yang dia inginkan. Orang yang menghidupi firman, hidupnya bagi kepentingan orang banyak, hidupnya menjadi berkat. Maka semua hal yang dia lakukan dengan motivasi untuk jadi berkat, Tuhan buat berhasil. Bukan tujuan memperkaya diri, bukan tujuan egosentris hanya untuk diri saya. Tidak saudara. Tetapi kalau saudara adalah orang yang suka baca, renungkan firman, menghidupi firman, saudara akan punya belas kasihan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Apa saja yang saudara berbuat pasti berhasil. Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Biarlah ini menjadi gaya hidup saya dan saudara.
membaca merenungkan firman, menjadikan firman sebagai pelita satu-satunya. Dengar saudara, jangan sampai apa yang kita lakukan adalah gaya hidup orang fasik. Saudara sudah tahu firman harus dilakukan. Jangan sampai kita hanya duduk, berdiri, berjalan dalam kumpulan orang berdosa, kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaan jemaat Cornerstone merenungkan firman siang dan malam. Amin. Firman Tuhan, saya undang pemain musik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita mempunyai gaya hidup yang baru. Kita mau membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam setiap perenungan firman yang saudara lakukan. Dikatakan di sana saudara siang dan malam, bukan hanya pada hari Minggu, bukan hanya pada hari Kamis, bukan hanya pada hari Selasa, tetapi siang dan malam berbicara setiap hari. Maka kalau saudara adalah orang percaya, cek gaya hidupmu hari ini. Apakah gaya hidupmu suka baca dan renungkan firman? Amin. Kalau engkau katakan engkau pengikut Yesus, apakah engkau suka baca dan renungkan firman? Kalau belum, mari kita mau belajar, punya gaya hidup baru. Pastikan, usahakan saudara setiap hari saudara ada waktu untuk baca dan renungkan firman. Firman itu hidup dan berkuasa. Ketika saudara merenungkan firman, di dalamnya saudara akan menemukan jawaban dan kekuatan. Semakin saudara isi diri saudara dengan firman, maka perkataan yang keluar adalah perkataan firman. Semakin saudara isi diri saudara dengan firman, maka semakin saudara penuh dengan firman. Itu akan menolong setiap kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Setiap musim hidupku
menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih untuk firman yang luar biasa yang sudah datang dalam kehidupan kami. Ini tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun semua salah dan dosa kami. Banyak hal yang kami buat, banyak pelanggaran yang kami lakukan. Seringkali pikiran kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Mata kami, perkataan kami, hati kami, bahkan perbuatan kami Tuhan. Kami mohon ampun dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengakui banyak salah yang kami lakukan Tuhan. Izinkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskan hidup kami. Dan ketika kami makan dan minum yang menjadi kutuk bagi kami, boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Berikan waktu kita sejenak. Kita minta ampun dalam hadirat Tuhan. Berikan kita waktu sejenak. Kita bersekutu dengan Tuhan. Mohon ampun dalam hadirat Tuhan. Jamah Engkau di dalam hadirat Tuhan. Melayakan kehidupan kita semua. Ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Ajaib perjamuan asa yang kudus, maju ke depan. Yesus Kristus, hamba memberkati meja perjamuan ini dengan iman, dengan percaya kami Tuhan, bahwa roti yang sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami. Ini menandakan cinta Tuhan, ini menandakan sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya dan kami imani cawan atau air anggur yang sebentar kami minum bukan lagi air anggur yang biasa, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Ini membuktikan bahwa Tuhan cinta akan kehidupan kita semua. Layakan kami Tuhan untuk sehidangan bersama ya Bapa. Biarlah perjamuan asa yang kudus ini ketika kami makan dan kami minum, memberikan kesukaan yang besar bagi kami, mendatangkan berkat yang melimpah bagi kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kau pegang di tangan kananmu hari ini bukti kasih Tuhan. Tidak seberapa beratnya, ini boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kita boleh alami. Kasih Tuhan sungguh besar, sudah Dia korbankan bagi saya dan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Kita makan dalam nama Yesus. Kacauan di tangan kanan. Pengorbanan Tuhan, ada cinta Tuhan yang besar yang menggenggam di tangan kanan. Ini tidak cukup untuk memulihkan dahaga, tapi ada kuasa di dalamnya. Bilurnya menyembuhkan sakitnya, dan pengorbanannya yang sudah menyelamatkan. Biarlah terus kita mengingat dan menghargai kebaikan Tuhan yang sudah Dia anugerahkan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dan minum dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan, haleluya. Solatkan haleluya. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu. Terima kasih untuk kuasa salib-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami semua karena kasih dan sayang Tuhan. Kiranya Engkau terus memeteraikan kebenaran firman, pesan Tuhan yang sudah kami dengar, kami simpan dalam hati kami, dan kami akan melakukan firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus akan menyempurnakan kebenaran firman. Untuk syukur dari firman-Mu ya Bapa, kami akan memberikan korban persembahan buat pelayanan yang ada di tempat ini. Setiap kami yang memberikan persembahan, bahkan yang memberikan persepuluhan, tidak ada yang terlewatkan. Semua kami dalam keberkatan Tuhan. Kami mau menabur dengan penuh sukacita, karena dengan keyakinan kami yang menabur, pasti kami yang bertanggung. Dan penuh ucapan syukur kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Dan hari ini ada 2 pundi yang akan dijalankan, pundi yang berwarna orange dan berwarna ungu. Dan untuk pundi ungu akan dipersembahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah purna tugas dan sakit, dan akan dikirimkan kepada majelis daerah. Dan persembahan ini dibawa ke depan, dimulai dari sisi sebelah kiri saya dan setelah sisi sebelah kanan. Mari menabur yang terbaik bagi Tuhan.
terus kami kagumi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan terus menjadi kebanggaan dalam kehidupan kami. Akan semua hal yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan yang akan terus Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Kami akan terus melihat penyertaan Tuhan. Kami akan terus melihat pertolongan Tuhan. Kami akan terus melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan terus kerjakan bagi kehidupan kami. Bahkan di sepanjang minggu yang akan lagi kami lewati Tuhan. Sebab hidup ini adalah sebuah kepercayaan daripada Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan masih menganugerahkan kami kuat, ketika Tuhan masih menganugerahkan kami sehat, biarlah terus kami pakai untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di sepanjang minggu akan kami lewati lagi ya Bapa, hamba pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone ke dalam tangan-Mu. Ya, dari anak sekolah minggu, muda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usianya, tidak ada yang terlewatkan akan cinta Tuhan. Semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam kasih dan sayang Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada di sepanjang minggu ini, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa menjadi milik bagian seluruh jemaat Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan mata pencarian seluruh umat-Mu Tuhan, kesanalah Kau kirimkan berkat yang terbaik bagi seluruh jemaat Cornerstone yang ada. Biarlah melalui setiap pekerjaan usaha mata pencarian jemaat Tuhan, mereka boleh jadi berkat ya Bapa, dan mereka boleh terus dapat menceritakan tentang Engkau dalam kehidupan mereka. Biarlah itu boleh menjadi mimbar mereka untuk terus menyaksikan kebesaran Tuhan yang mereka boleh alami dalam kehidupan mereka ya Bapa. Diberkatilah kehidupan seluruh jemaat Cornerstone dalam penyertaan dan perlindungan dan dalam kasih sayang Tuhan. Jika ada jemaat yang sakit, kami memohon belas kasihan Allah. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menjamah, menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Yesus. Mereka jadi sembuh, mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka dikembalikan kekuatan daripada Tuhan, dan setiap organ tubuh yang sakit dijamah Tuhan dan disembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami persoalan pergumulan yang berat, kami selalu berharap dan tetap berkata, apa yang Tuhan buat itu baik bagi kehidupan kami, karena tidak pernah melebihi kekuatan kami. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan menghantam kehidupan kami, kami percaya di ujung jalan sana ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, dan kami akan tetap menunggu waktu Tuhan yang terbaik untuk memulihkan keadaan setiap kami ya Tuhan. Itulah sebabnya kiranya Engkau terus memberikan kami kemampuan untuk kami melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami, dan kami percaya tangan Allah sendiri yang akan menuntun kehidupan kami semua. Sebab tidak pernah Tuhan meninggalkan orang-orang yang berharap, yang percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah boleh menjadi kesaksian kami akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyafaat buat bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, setiap kabupaten-kabupaten yang ada, provinsi-provinsi yang ada, desa-desa yang ada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat keamanan, kesejahteraan, ekonomi yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi negeri yang kami cintai. Terlebih ya Bapa, biarlah hujan keselamatan Kau anugerahkan bagi bangsa yang kami cintai. Ada kasih sayang Tuhan di negeri ini, ada cinta Tuhan di negeri ini, ada perhatian Allah bagi bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Itulah sebabnya kami melepaskan berkat yang terbaik buat negeri yang kami cintai ini Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada dalam keberkatan Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pada seluruh jajaran-jajaran yang ada, menteri-menteri yang ada, DPR, MPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai kepada aparat-aparat desa yang ada dalam keberkatan Tuhan, TNI, Polri, bahkan nakes yang ada, mereka pun dalam keberkatan Tuhan. Itulah sebabnya kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami, bahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Sulawesi Tengah dalam keberkatan Tuhan, Kabupaten Morowali dalam keberkatan Tuhan, Kota Bungku dalam keberkatan Tuhan, Desa Ibi dalam keberkatan Tuhan. Dipercaya bukan kebetulan Tuhan mengutus kami berada di kota ini. Biarlah terus kami berdoa bagi kota di mana kami
kami tinggal, di mana kami bekerja, bahkan di mana kami melayani Tuhan, di mana kaki kami berdiri Tuhan. Kami berdoa bagi kota Morowali ini Tuhan, kiranya tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kiranya tetap dalam keberkatan Tuhan. Ada kasih dan sayang Tuhan, ada perhatian Tuhan bagi Kabupaten Morowali yang kami cintai ini Tuhan. Terus sebabnya kami berdiri bagi kota ini ya Tuhan. Kami akan terus berdoa bagi kesejahteraan kota kami, karena itu merupakan kesejahteraan bagi kami juga Tuhan. Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh staf yang ada dalam keberkatan Tuhan, biarlah mereka dapat terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa takut dan gentar kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, bahkan suku Bungkus, suku Tombelala, terus kami bawa kedua suku ini ke dalam tangan Tuhan. Ini kami, utuslah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi kedua suku ini ya Bapa. Kami percaya dalam waktunya Tuhan, kami akan memberitakan tentang Engkau bagi mereka ya Bapa. Kasihani jiwa mereka, kasihani hidup mereka ya Bapa. Biarlah mereka dapat mengenal akan Engkau Tuhan, dan biarlah kerajaan sorga bahkan keselamatan Engkau anugerahkan bagi suku Buku dan suku Tombelala. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Maka kami sebentar akan kembali dari tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan jadi milik bagian kami. Kami boleh tiba di tempat kami dengan segala selamat tanpa kurang satu apapun. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Maka dalam peristirahatan kami sebentar, kami percaya ada tiang api Allah yang akan terus menjaga dan melindungi kami semua. Kami terpisah dari tempat ini, dan kami akan kembali membawa berkat. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat, anugerah, cinta kasih daripada Allah Bapa, penyertaan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penjagaan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagianmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dengan kasih karunia kepadamu. Diberkatilah engkau dengan berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang terbaik, anggur yang terbaik, madu yang terbaik, gandum yang terbaik, madu dari gunung batu. Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu, dijaga dan dilindunginya engkau pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari dan tiang api Allah menjaga engkau. Keluar masukmu dalam penyertaan Tuhan. Terimalah berkat ini, pulanglah dan bawalah sukacita dari sorga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.